Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, merdeka. Ya, kita masih belum selesai Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus di bulan Agustus. Jadi kita masih dalam suasana kemerdekaan. Hari ini kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk sepanjang malam yang indah yang telah Tuhan berikan pada kami. Kami sudah beristirahat dan kami pagi ini sudah dibangunkan dengan keadaan yang baik. Kami percaya hari ini hari yang penuh dengan kebaikan. Hari ini adalah hari yang penuh dengan keberkatan yang daripadamu. Kalau sebentar lagi kami mau membaca merenungkan kebenaran daripada firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi landasan untuk kami dalam menjalani hari-hari kami. Kami tahu pada saat kami berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, kaki kami tidak akan terantuk karena firman-Mu adalah suluh bagi setiap langkah kaki kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami supaya kami bisa mengerti dan memahami apa yang menjadi keinginan-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di hari yang berbahagia ini senang sekali bisa bertemu untuk kita sharing kebenaran firman Tuhan, untuk kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema disucikan melalui pengorbanan Kristus. Ya, jadi kita adalah orang-orang yang dimerdekakan, kita juga adalah orang-orang yang disucikan. Oleh apa? Oleh pengorbanan Kristus. Mari kita baca ayat bacaan kita di dalam Ibrani 10 ayat 10. Nah, ini kalau di e-commerce, ini adalah angka yang cantik. Untuk apa? Untuk bisa dapat promo. Tetapi ini angka yang cantik bukan untuk dapatkan promo. Di Ibrani 10 ayat 10 ini adalah angka yang cantik untuk kita mendapatkan makna kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saya bacakan untuk kita semua Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Wow. Kita adalah orang-orang yang telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kalau kita membaca di ayat tersebut Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada kalimat dan karena kehendaknya. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa pengudusan itu inisiatifnya Allah. Yang percaya katakan amin. Pengudusan itu adalah kegerakan hati Allah sendiri. Allah yang menginisiasinya, Allah yang memulainya. Jadi bukan karena kitanya, bukan karena kitanya yang meminta kepada Dia, bukan karena kitanya yang mencari, bukan karena kitanya yang berusaha, tetapi Dia dengan kasih-Nya yang menganugerahkan, yang memberikan kepada kita. Yang sesungguhnya, yang sebenarnya kita sangat amat tidak layak untuk apa? Untuk menerima pengudusan itu. Tetapi oleh karena kehendaknya, oleh karena keinginannya Dia sendiri, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang begitu luar biasa yang harus kita terima. Dikuduskan artinya dipisahkan, dikeluarkan. Dipisahkan atau dikeluarkan dari mana? Dari dosa. Dibebaskan dari apa? Dari dosa. Kita dipisahkan dari dunia ini yang penuh dengan dosa. Kita dibebaskan dari dosa. Dan kita diubahkan menjadi apa? Menjadi ciptaan yang baru. Dikuduskan atau pengudusan ini tidak bisa dilakukan seperti pada saat di perjanjian lama. Di perjanjian lama ada yang namanya korban penebusan. Yang orang berdosa, orang yang melakukan kesalahan, orang yang telah melakukan kenajisan, harus membawa kambing, domba, atau membawa ternak lainnya, dibawa kepada imam, lalu dipersembahkan, dikurbankan di mezbah, di bait Allah. Tetapi kurban dan pengorbanan yang kita terima nilainya itu jauh daripada kurban-kurban yang telah dilakukan di perjanjian lama pada saat itu. Kurbannya adalah apa? Darah Yesus. Satu-satunya kurban yang sempurna di atas kayu salib, di atas bukit Golgota. Untuk apa? Untuk menguduskan kita, orang-orang yang berdosa. Satu-satunya kurban yang sempurna untuk mengakhiri
dan memberikan nilai yang melampaui dari kurban-kurban yang sudah dilakukan oleh nenek-nenek moyang di perjanjian lama. Bapak Ibu, ini kasih Tuhan Yesus Kristus, kurban di perjanjian lama itu dilakukan berulang-ulang kali. Dan ingat, di perjanjian lama Tuhan mengatakan kepada nabinya, Tuhan muak terhadap apa? Kurban bakaran yang dilakukan hanya sebagai sebuah legalitas yang hanya dilakukan sebagai apa? Rutinitas agamawi. Oleh karena itu dibutuhkan nilai yang lebih besar, lebih dalam, lebih tinggi dari ritus atau ritual keagamawian yang dilakukan melalui kurban bakaran yang adalah hewan. Ini menjadikan sebuah perenungan yang harus kita lakukan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa kurban yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib itu merubah nilai dari sistem persembahan perjanjian lama. Ya, dikuduskan oleh darahnya yang sangat mahal, dikuduskan satu kali untuk apa? Selama-lamanya. Artinya tidak ada pengorbanan yang kedua kalinya untuk kita dikuduskan. Tetapi realitanya adalah kita sebagai orang, kita sebagai manusia, seringkali kita menodai, seringkali kita melakukan tindakan-tindakan yang mengotori. Mengotori apa? Mengotori pengudusan, mengotori pengorbanan yang dilakukan sekali untuk selama-lamanya. Dosa kita, pelanggaran kita memang tidak akan pernah bisa membatalkan pengorbanan yang satu kali untuk selama-lamanya itu. Tetapi kitanya yang selalu berulang kali mengotori pengudusan yang sudah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan dosa kita. Melalui apa? Pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita. Yang seolah-olah itu biasa saja. Tetapi ternyata itu mengotori pengudusan yang sudah dilakukan sekali untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita harus memiliki sebuah kesadaran. Kesadaran tentang apa? Kesadaran tentang pengudusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus yang sekali untuk selama-lamanya, yang adalah inisiatifnya Dia sendiri. Kita tidak bisa yang namanya menguduskan diri kita sendiri. Kita harus sadar itu. Oleh karena itu kita harus bergantung sepenuhnya kepada sumber pengudusan itu Bapak Ibu Yesus Kristus. Kita sadar akan anugerah yang begitu besar itu sehingga kita tidak lagi mengotori dari pengorbanan yang sekali untuk selama-lamanya. Bayangkan saja kalau kita sudah berkorban, mati-matian untuk orang mungkin yang kita kasihi atau untuk orang lain. Tetapi balasan daripada orang tersebut kepada kita yang sudah kita berkorban, berbuat baik, malahan menyakiti hati kita. Secara pribadi kita mungkin akan merasa kecewa, kita mungkin akan merasa tidak nyaman. Itu kita. Bagaimana? Bayangkan Tuhan. Jadi kita harus memiliki sebuah kesadaran bahwa pengorbanan Kristus yang adalah menjadi dasar untuk hidup kita, jangan terus lagi kita kotori. Jangan lagi kita terus kotori. Status kita yang adalah dikuduskan, biarlah kita terus menghidupi kekudusan tersebut. Jangan sampai kita menghidupi perumpamaan yang bunyinya adalah anjing kembali kepada muntahannya, babi kembali kepada kubangannya. Mau sudah dibersihkan, mau dimandikan pakai sabun termahal seperti apapun, seekor babi kalau udah dimandikan, digosok sampai bersih, kita lepaskan lagi, pasti dia akan berkubang lagi. Jangan sampai. Jadi pada saat kita menyadari bahwa kita tidak bisa membersihkan diri sendiri, kalau sudah dibersihkan, jangan main kotor lagi. Kita hidup di dalam pengudusan tersebut. Sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan, sebagai orang-orang yang telah dikuduskan, biarlah kita terus hidup di dalam kekudusan yang seperti Tuhan inginkan. Pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus menjadi landasan, menjadi dasar bagi iman dan hidup kita untuk kita terus hidup di dalam kekudusan. Kita tidak lagi berjuang untuk mencapai keselamatan dengan usaha kita, tetapi keselamatan dan pengudusan itu diberikan kepada kita, maka kita harus meresponinya. Dengan apa? Dengan kita menerimanya dan dengan kita menghidupi status kita itu.
Selamat hidup di dalam kemerdekaan serta di dalam kekudusan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin buat firman Tuhan pada saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk inisiatif-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan hati-Mu. Engkau yang telah memberikan kekudusan bagi kami, Engkau yang telah menguduskan kami. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Kami tidak mau lagi hidup sebagaimana orang-orang yang tidak merdeka, orang-orang yang tidak dikuduskan. Kami tidak mau lagi hidup di bawah keinginan-keinginan kami yang hanya mencemari dan mengotori kekudusan-Mu yang Engkau berikan kepada kami sekali untuk selama-lamanya. Kami bersyukur atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib, dan kami terus mau memandang kasih-Mu, pengorbanan-Mu untuk kami hidup sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Mampukan kami, berikan kami kekuatan untuk kami hidup di dalam kekudusan-Mu. Ampuni segala pelanggaran dan keberdosaan kami. Kalau kami menyepelekan, kalau kami tidak menghargai pengudusan yang Engkau berikan kepada kami, kemerdekaan yang Engkau berikan kepada kami. Dengan pikiran kami, dengan hati kami, dengan perkataan, dengan tindakan kami yang masih penuh dengan kekotoran. Kami izinkan Engkau terus menyucikan dan menguduskan kami. Kami mau Tuhan hidup di dalam ketaatan-Mu. Sebagai bukti kami mau terus disucikan, dikuduskan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami siap hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sampai ketemu di Victorious Devotion yang akan datang. Selamat hidup di dalam kemerdekaan dan pengudusan yang dari Tuhan. Salam kemenangan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.